Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, di pun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan nge-review dan nge-breakdown secara singkat, padat, dan jelas ya teman-teman, film yang baru aja aku nonton, yaitu Killers of the Flower Moon. Ini filmnya Leonardo DiCaprio ya guys ya. Dan sedikit banget sih, ini film tayangnya di beberapa bioskop gitu ya. Kebanyakan juga sudah mau turun dari bioskop. Padahal film Killers of the Flower Moon ini keren banget ya guys ya. Tapi genre seperti ini biasanya sih buat orang boring ya. Jadi genre Killers of the Flower Moon ini based true story, yaitu tentang histori sejarah Native American. Ya mirip-mirip kayak Oppenheimer ya. Jadi filmnya itu full of conversation, full of knowledge, full of history. Jadi bagi kalian yang gak suka genre film kayak gitu pasti akan ngantuk banget ya. Karena ini film Killers of the Flower Moon sampai 3 jam lebih ya guys. Ya ampun, gak kerasa banget aku nonton dari siang keluar udah maghrib. Wah gila banget sih. Ini ngelebih-ngelebihin lamanya Oppenheimer beberapa bulan yang lalu ya guys. Oke langsung aja singkat ya guys ya. Jadi aku rating film Killers of the Flower Moon ini 9 out of 10. Karena memang aku suka banget dengan genre seperti ini ya guys ya. 3 jam gak berasa banget nih filmnya. Dari awal, pertengahan, sampai akhir klimaksnya menurut aku udah oke banget ya. Alur ceritanya pun tertata dengan rapi, dialognya itu berbobot, plus acting orang-orang di film ini berkualitas banget ya. Bayangkan guys, 3 jam tapi aku gak merasa bosan sama sekali, tapi merasa penasaran dan greget ya dengan konflik yang terjadi di film ini. Berarti sutradara, writer, penulis, dan pembuat film ini udah sukses banget ya menurut aku. Konfliknya jelas banget ya teman-teman, karena ini based on true story sesuai dengan sejarah, yaitu pembantaian orang-orang Native American atau Indian, yaitu suku Osage di era tahun 1920-an gitu oleh orang-orang Amerika atau white people guys. Jadi ya seperti itulah konfliknya. Tapi yang mendasari konflik utamanya ialah perebutan hak tanah, uang atau kepemilikan dari emas hitam. Apalagi kalau bukan minyak ya teman-teman. Jadi memang suku Osage ini diceritakan di film, dan sejarahnya ini merupakan suku yang dianugerahi kebaikan dan juga keberlimpahan yang luas banget ya. Tanah mereka suku Osage Indian ini dipenuhi dengan sumber oil atau minyak hitam gitu ya. Nah mulailah suku Osage, suku Indian ini menjadi kaya, dan orang-orang Amerika mulai memanfaatkan mereka ya, dengan membangun kilang-kilang minyak mereka sendiri, berdalih menjadi teman mereka, menikahi anak-anak dan perempuan-perempuan laki-laki suku Osage hanya untuk memperluas ya kepemilikan dari lahan minyak tersebut, dan tentunya cuan dan uang lagi ya. Memang jahat banget sih. Padahal suku Osage ini diceritakan di film ini adalah suku yang protagonis. Jadi konfliknya itu, permasalahan di film ini betul-betul diperkenalkan dengan sangat jelas di awal, sehingga penonton tuh nggak ngantuk dan tahu sebenarnya apa yang terjadi, terus ngikutin, terus ikutan seru sendiri dan greget sendiri ya teman-teman ya. Karena ini set waktunya di tahun era 1920-an, sehingga memang ini filmnya menggambarkan zaman old banget ya, apalagi ngelihat aktingnya Leonardo DiCaprio. Konflik ini diawali dengan pembunuhan ya orang-orang Native American suku Indian, khususnya suku Osage, yang memang mereka ini sangat kaya raya karena minyaknya itu dan tanahnya. Bahkan yang sudah dinikahi oleh orang-orang kulit putih atau oleh orang-orang Amerika juga ikutan dibunuh ya, istri-istri, suami-suami mereka gitu. Ya apalagi kalau bukan untuk kepemilikan jatuh ke tangan orang Amerika yang sudah menikahi orang-orang suku India, suku Osage. Jadi memang di sini licik banget ya teman-teman ya filmnya ya. Pokoknya aku kesel banget deh, karena ini memang true berdasarkan histori atau sejarah Amerika dan bangsa suku Indian. Berarti ini sangat ngeri banget ya berarti zaman dulu itu ya teman-teman ya. Liciknya hanya demi minyak semuanya dibantai, dibunuh gitu ya guys ya. Fokus dari film ini ialah dengan fokus utama, karakter utama yaitu Ernest ya, seorang veteran perang yang selamat dari perang gitu, dan dulu dia itu koki ya guys. Ia kembali ke kilang minyak pamannya untuk menjadi supir, dan seperti membuat sebuah konspirasi dengan pamannya untuk menikahi cewek suku Indian yang memiliki darah murni untuk dikuasai tuh tanah penuh minyaknya ya. Jadi memang ya orang-orang Amerika tuh kayak gitu guys. Si Ernest ini juga sifatnya agak kurang baik ya, suka merampok, mabuk, judi bersama dengan saudaranya itu. Jadi ini film memang film sejarah Native American banget ya guys ya. Tapi yang membedakan suku Osage dengan suku Native American lainnya, suku Osage ini tuh suku yang pintar dan cerdas. Mereka ini tidak barbar atau tidak berpendidikan tuh enggak ya teman-teman. Mereka sangat berpendidikan, cerdas, dan ngerti gimana sebenarnya mengelola minyak itu. Akhirnya si Ernest ini pun jatuh cinta
cinta dengan si Molly ya. Molly ini merupakan pewaris dari tanah penuh minyak ya teman-teman ya. Dan disinilah semuanya berawal ya. Ernest dan pamannya yang tidak pernah puas akan apa yang mereka miliki, akhirnya terus yang melakukan kejahatan, membunuh orang-orang natif Amerika, membunuh saudari-saudarinya si Molly itu hanya untuk menguasai minyak mereka itu ya teman-teman ya. Di film ini tuh rasis banget ya teman-teman ya. Ungkapan rasisme mengenai warna kulit, blasteran dan pencampuran ras kental banget di film ini. Bahkan untuk penjualan dan harga itu dibedakan orang Amerika dengan suku Indian. Memang kurang asem banget deh, rasis banget ya. Dan aktor utama villain penjahatnya di film ini ialah pamannya si Ernest itu sendiri, William Hill ya. Dia ini dijuluki king atau raja gitu di Bukit Osage sebagai pemilik kilang minyak ya teman-teman. Dia ini aktor utama pembunuhan di film ini ya. Bapak ini kurang ajar banget ya, sok baik tapi pembunuh berdarah dingin. Membunuh saudaranya Molly, membunuh juga perwakilan orang Indian, orang American juga, menyerang detektif swasta yang disewa oleh Molly untuk menyelidiki kematian saudari-saudarinya. Pokoknya main licik banget ya, apa-apa bunuh gitu ya. Bahkan dia juga sih yang nyuruh untuk meledakkan rumah dari saudarinya Molly dan suaminya Bill Smith itu melalui si Ernest itu ya, dengan salah satu penjahat yang bisa merakit bom. Ledakan dinamit yang terjadi itu membunuh Bill dan saudarinya Molly ya. Nah ini nih, scene ini tuh kayak wah ngeri banget ya teman-teman ya. Terkejut gitu satu bioskop menontonnya ya. Dan aku tuh paling greget banget nih kalau ngeliat karakter atau film itu yang main licik gitu ya teman-teman ya. Film ini tuh menurut aku tuh memang cocok banget bagi kalian yang suka sejarah, terkhusus sejarahnya Amerika dan Native American atau suku Indian. Aku memang suka banget ya mempelajari dan sering banget baca buku-buku tentang suku Indian gitu. Jadi aku suka banget ya teman-teman ya. Ketika nonton film ini nggak ngantuk atau nggak bosan sama sekali. Di ending film ini akhirnya yang namanya kejahatan pasti akan terungkap juga ya sesuai dengan sejarahnya. Mereka semua dihukum ya karena kejujuran si Ernest ini diawali dengan kematian putrinya itu. Akhirnya dia ngaku aja deh daripada dikejar dosa gitu ya teman-teman. Dan aku sangat suka banget nih momen berkumpulnya para detektif untuk menyelidiki pembantaian lebih dari 30 orang ya, orang Osage Native American di wilayah ini itu. Dan detektif serta pemerintah federal ini berasal dari Washington DC, dari pusat ya guys ya. Jadi langsung diselidiki gitulah apa yang terjadi sebenarnya. Karena baik polisi, sheriff di kota ini sudah semua disuap oleh si William Hill, si pamannya Ernest yang kurang ajar licik gitu ya guys ya. Yap, dan akhirnya film ini pun berakhir dengan durasi film 3 jam lebih gitu. Dan wow banget sih. Pokoknya penonton ikut terbawa suasana emosional, emosi, keserakahan, kecintaan, kesedihan yang ditampilkan di film ini tuh pokoknya kita ikut hanyut aja gitu ya guys. Bagi kalian yang suka film genre kayak ini wajib banget nonton Killers of the Flower Moon. Cuman yang aku nggak suka di akhir film ini, sebenarnya udah perfect banget dari awal ya. Dari awal bukan udah sempurna banget filmnya. Cuman di akhir itu kayak kurang langsung gitu loh. Kayak kurang langsung klimaks gitu loh. Harusnya akhir itu nggak usah dipanjangin lagi masalah investigasi dan sebagainya. Sedikit aja gitu. Langsung tangkap, langsung eksekusi yang mana yang harus dieksekusi, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Kayak langsung aja gitu pas akhirnya. Jangan bertele-tele lagi. Nah, film ini menurut aku kelemahannya di situ. Di akhirnya tuh kayak selalu bertele-tele gitu loh akhirnya. Tapi overall keseluruhan ini keren ya guys ya. Tetap rating dari aku 9/10. Oke guys, itu dia review singkat, padat dan jelas dari aku untuk film Killers of the Flower Moon. Wajib banget kalian tonton kalau belum turun juga ya film ini dari bioskop. Thank you for watching my videos. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.